bagaimana membuat kurikulum ya dengan topik ini. Saya berharap nanti dari sinilah kalian mulai belajar praktek untuk menerapkan prinsip-prinsip atau gagasan apa di dalam membentuk sebuah kurikulum, sesederhana apapun itu yang kalian nanti bisa dan akan atau harus terapkan lah ya di tengah-tengah pelayananmu di jemaat atau dimanapun kamu nanti akan menjadi pendidik, karena kalian akan menjadi seorang pendidik ya. Ya, kita akan membicarakan tentang kurikulum. Nah, jadi kurikulum inilah muara dari seluruh percakapan kita tentang filsafat pendidikan. Nah, jadi semua yang kita bicarakan sepanjang satu semester ini, muaranya di sini, kurikulum. Jadi kita belajar semua itu yang sudah saya sampaikan kepada kalian selama satu semester ini. Tujuannya ini, supaya bisa membuat kurikulum. Dan selain itu tentu di dalamnya ada bahan-bahan pelajaran setiap perjumpaan atau tatap muka yang setiap guru atau pendidik harus lakukan. Tetapi saya tidak sampai ke hal yang rinci seperti itu karena nanti pasti ada mata kuliah khusus untuk kalian merancang pembelajaran ya, atau praktek membuat sebuah sebuah pokok bahasan, dan itu sudah satu mata kuliah khusus itu. Nah, tetapi untuk seluruh percakapan kita tentang filsafat pendidikan, muaranya yang kalian harus mengerti adalah bagaimana membuat kurikulum dan apa itu kurikulum. Nah, jadi inilah bahan kita, dan saya harap ini menjadi bagian dari rangkuman seluruh bahan-bahan pelajaran kita selama satu semester ini, dan kalian akan belajar mempraktikkan bagaimana membuat atau menyusun kurikulum ya. Ya, kurikulum pengertian konsep, fungsi, tujuan, dan komponennya. Dalam dunia pendidikan formal, kurikulum memegang peranan penting demi tercapainya tujuan pembelajaran. Nah, jadi kita semua melakukan aktivitas, terutama dalam hal ini sebagai belajar mengajar ya, pendidikan, ada tujuan yang mau dicapai. Nah, jadi persoalannya apa tujuan dari pembelajaran yang kita lakukan atau yang kita rencanakan. Nah, demikian juga saya sekarang sedang mengajar untuk mata kuliah filsafat pendidikan ini, ya tujuan saya supaya kalian bisa mengerti apa itu kurikulum, bagaimana menyusun kurikulum. Ya. Nah, jadi inilah tujuan yang saya harapkan untuk bisa kalian dapatkan ya. Jadi saya berharap kalian bisa mencapai tujuan ini dari mata kuliah ini, yaitu kalian bisa menyusun kurikulum. Seiring dengan perkembangan zaman, kurikulum selalu mengalami perubahan. Nah, karena itu tidak ada kurikulum yang permanen. Bisa saja visinya tetap, tetapi isinya bisa berubah dan harus berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, karena itulah maka kurikulum itu harus dimengerti apa landasannya, apa konsep-konsepnya, apa tujuannya, dan bagaimana mewujudkan itu menjadi sebuah konsep atau kerangka kurikulum yang sudah jadi ya, yang sudah matang. Nah, itulah semua yang kita pelajari tentang filsafat pendidikan ini. Karena zaman berubah, situasi berubah, kebutuhan berubah, dan teknik atau teknologi juga pasti akan banyak membantu ya, menolong untuk pencapaian tujuan. Demikian juga tujuan pembelajaran pasti akan terus mengalami perkembangan. Jadi tidak mungkin orang yang belajar ketika dia SD tujuannya sama dengan setelah dia SMP dan selanjutnya. Nah, begitu juga ketika kita hari ini membuat tujuan pembelajaran itu ada unsur-unsur yang menyangkut kepada teknologi
komunikasi atau IT ya, atau artificial intelligence atau digital ya, era digital kita ini, dengan yang tahun-tahun 90-an itu di mana orang belum begitu meluas tentang internet atau tentang tentang medsos ya. Nah, karena itu tujuan pembelajaran yang kita akan rancang ya harus sesuai dengan kondisi dan perkembangan zaman di mana kita sekarang hidup dan nanti akan bagaimana menurut prediksi kita. Nah, jadi selalu itu ada mengalami perubahan. Nah, karena itu maka perlu kurikulum itu secara berkala ditinjau, dievaluasi dan mengalami perubahan. Nah, karena itu juga setiap kurikulum dia harus selalu memperhatikan kurikulum yang sebelumnya. Nah, jadi kalau kita mau membuat atau merancang kurikulum, kita harus belajar dulu bagaimana kurikulum sebelumnya supaya ada kelanjutan atau benang merah. Nah, itu yang kemarin kita sudah singgung juga ya. Jadi tidak mungkin kurikulum itu turun dari langit begitu saja. Nah, dia selalu ada latar belakangnya, ada yang sudah dilakukan, yang untuk kita lanjutkan. Nah, jadi tidak mungkin kita membuat kurikulum tanpa pernah kita mengerti latar belakangnya dan bagaimana sebelumnya kurikulum yang sehubungan dengan program pendidikan atau pembelajaran yang kita akan rancang. Nah, jadi harus selalu memperhatikan bagaimana kurikulum yang sebelumnya. Nah, nanti kita akan belajar. Saya akan minta kalian untuk membuat satu praktek ya. Nanti kita akan bicarakan. Nah, pengertian kurikulum. Kurikulum adalah kumpulan rencana, tujuan, dan materi pembelajaran. Dan juga cara mengajar yang digunakan sebagai pedoman oleh para pengajar demi tercapainya tujuan akhir pembelajaran. Nah, jadi karena itu untuk merancangkan sebuah kurikulum, kita harus juga mempersiapkan atau mempunyai konsep-konsep atau mempunyai bahan-bahan apa yang akan dilakukan, apa tujuannya, apa materinya, bagaimana caranya, metode apa yang mau digunakan. Nah, jadi karena itu maka kita juga harus sudah punya latar belakang bagaimana ketika sebelum kita membuat rencana perubahan kurikulum itu atau membuat kurikulum yang baru dengan apa yang sudah ada, yang sudah dilakukan dan bagaimana materinya. Nah, demikian juga dengan cara mengajarkannya ya sebagai metode apa yang digunakan. Nah, jadi karena itu pengertian kurikulum itu adalah kumpulan dari semua itu. Ada rencananya untuk apa dibuat itu pembelajaran, apa tujuannya, apa yang mau dicapai ya. Nah, jadi nanti kita akan belajar apa materinya dan kemudian bagaimana caranya. Nah, jadi itulah yang menjadi pedoman bagi setiap pendidik atau pengajar untuk bisa melakukan satu kegiatan pembelajaran atau pendidikan ya. Nah, ini biasanya menyangkut kepada pendidikan formal dan untuk itulah kita belajar mata kuliah ini supaya kita bisa membuat kurikulum untuk pendidikan formal. Nah, sehubungan dengan pendidikan non formal dan informal, ya dia tidak harus tertulis, tidak harus menjadi satu konsep yang sudah secara matang dipersiapkan ya. Kalau itu yang non formal atau apalagi informal. Kalau informal bisa saja itu hanya di dalam kondisi tertentu, dalam hanya satu kali melaksanakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak harus berkelanjutan ya. Tetapi kalau kurikulum formal itu harus punya kelanjutan ya dalam jangka waktu tertentu atau periode tertentu. Nah, jadi biasanya kalau kurikulum itu dengan setahun ya untuk kegiatan 1 tahun pembelajaran kita akan membuat rancangan pembelajaran yang disebut kurikulum.
Nah, konsep kurikulum. Apa itu kurikulum ya? Yang pertama, kurikulum sebagai substansi. Nah, jadi karena kurikulum itu adalah satu bagian yang teramat penting, yang terutama ya. Karena itu kurikulum itu adalah substansi dari kegiatan pembelajaran atau pendidikan. Ya, kurikulum merupakan rencana kegiatan belajar yang dilakukan peserta didik untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Nah, jadi itu rencana kegiatan belajarnya ya. Kurikulum merupakan suatu dokumen. Nah, jadi dokumennya sudah harus kita persiapkan ya, yang merumuskan apa tujuannya, manhajnya apa, bahan ajarnya, dan kemudian apa kegiatan belajar mengajar yang akan dilakukan. Bagaimana jadwalnya? Nah, bisa saja kita membuat jadwal itu dalam 1 minggu, berapa kali pertemuan ya, atau sekali seminggu ya. Tetapi itu dalam jangka 1 tahun. Nah, biasanya kita membuat program kurikulum itu, konsep kurikulum itu per tahun ya biasanya. Nah, tetapi bisa juga ya dalam waktu 1 semester atau beberapa bulan. Tetapi dia satu rangkaian kegiatan pembelajaran dan materinya yang kita sudah persiapkan untuk apa tujuannya. Nah, jadi untuk mencapai tujuan itu ya. Nah, jadwalnya dibuatlah. Dan bahan evaluasinya. Nah, kita juga harus mempersiapkan bagaimana kita bisa mengukur pencapaian dari tujuan itu. Ya, kita harus buat nanti bahan evaluasinya apa. Nah, jadi seperti yang saya bilang tadi, seperti setiap hari saya membuat renungan ya. Jadi bahan evaluasinya itu setiap hari yang saya buat pertanyaan. Nah, jadi itu pertanyaan atau evaluasi itulah yang bisa mengukur. Tetapi ya masing-masing, karena saya bukan melaksanakan secara formal ya. Tetapi itu membantu setiap orang, apakah dia sudah bisa mengerti, bisa menghayati, dan apa tindak lanjut dari pembelajaran yang saya sampaikan. Nah, masing-masing orang ya yang bisa mengukurnya. Tetapi dia akan lebih terukur setiap orang yang menerima pembelajaran yang kita berikan itu. Dia bisa mengukur sendiri. Dan kalau saya nanti bertanya, nah seperti kepada kalian tadi lah ya, ya saya mengevaluasi, ya ternyata kalian tidak menggunakan. Nah karena itu kalian tidak akan mendapat manfaat. Dan itu bukan sesuatu yang menunjukkan sikap pembelajar ya. Nah jadi kurikulum itu adalah satu substansi dari kegiatan pembelajaran. Nah jadi itu yang secara substansi harus ada kurikulum. Nah, kemudian yang kedua, konsep kurikulum sebagai sistem. Nah, kurikulum adalah bagian dari sistem pendidikan yang terdiri dari struktur personalia. Nah, jadi karena itu untuk membuat satu kurikulum sebagai satu sistem, dia ada rangkaiannya, ada orang-orang yang terlibat, ada materi atau ada fasilitas ya, ada kesediaan orang-orang yang akan terlibat di dalamnya. Nah, karena itu sebagai satu sistem kurikulum itu mempunyai struktur personalia. Siapa yang mengerjakan ini, siapa yang melakukan ini, dan itu ada organisasinya ya. Siapa ketuanya, siapa seksi ini. Karena itu setiap kegiatan pendidikan formal akan ada kepersonaliaannya. Ada pengurusnya, ada pelaksana, ada yang fasilitatornya, ada yang mempersiapkan fasilitas, ada juga bahkan biayanya ya yang bisa diperhitungkan. Dan ada prosedur kerjanya, bagaimana caranya, siapa mengerjakan ini, kapan dikerjakan, apa materinya. Nah, itu sebagai satu sistem. Nah, jadi tidak mungkin kurikulum formal itu hanya begitu saja satu orang melakukan kegiatan tanpa membuat itu menjadi sebuah konsep yang sudah tertulis dan sudah disepakati oleh yang lain ya. Nah, jadi kurikulum yang kita bicarakan ini adalah satu kurikulum formal. Nah, tetapi kalau yang informal kita sendiri dalam benak kita bisa. Nah, tetapi kalau ini kurikulum formal tidak mungkin kita sendiri yang melakukan, merancang dan melaksanakan. Nah, jadi kurikulum formal itu
Ya biasanya dia harus dibicarakan dalam satu tim atau ada rapatnya, ada persiapannya, ada orang-orang siapa yang akan mengerjakan ini, siapa yang bidang ini. Nah, jadi itu menjadi satu sistem yang kompleks. Kemudian tentang cara menyusunnya, suatu kurikulum melaksanakan, ya bagaimana dilaksanakan, bagaimana dievaluasi, apa bahan evaluasinya, dan bagaimana itu nanti untuk menyempurnakannya sambil berjalan ya, karena pasti ada saja dalam jangka waktu pelaksanaan kurikulum itu pasti akan ada saja sesuatu yang harus dievaluasi dan dibenahi, disempurnakan ya, agar senantiasa dinamis dan efektif. Nah, karena itu setiap aktivitas pembelajaran ya harus tetap dikontrol, dievaluasi dan disempurnakan karena pasti akan ada sesuatu yang lebih baik ya yang untuk bisa mencapai tujuan dengan lebih optimal. Dan harus selalu dinamis dan efektif. Tidak ada gunanya kita membuat satu kegiatan kalau tidak efektif. Nah, jadi ada efektivitasnya yang kita bisa ukur. Kemudian kurikulum sebagai bidang studi. Nah, ini menjadi satu bidang studi juga kurikulum ini ya. Nah, jadi sebenarnya kalau kalian mau serius dengan dengan apa yang kalian harapkan dalam mengabdikan hidupmu nanti setelah kamu menjadi guru huria atau menjadi sarjana pendidikan, ini contohnya ya. Nah, kamu akan bisa menseriusi itu. Nah, apakah kamu nanti akan studi lanjut atau kamu kursus atau kamu mendapatkan pelatihan-pelatihan yang kamu harus cari. Kamu yang harus membekali diri atau difasilitasi oleh lembaga, oleh gereja ya contohnya. Makanya perlu ada LPP ya. Kemudian ada pembinaan-pembinaan lagi dan ada kursus-kursus yang bisa untuk memperlengkapi. Nah, karena itu ini bidang kurikulum. Kurikulum itu menjadi satu bidang studi. Nah, jadi kalau kalian serius dengan mata kuliah ini contohnya atau dari pelajaran-pelajaran selama kalian studi di STGH ini, kalian bisa nanti mengembangkannya menjadi ahli dalam bidang kurikulum. Kamu akan bisa melanjutkan nanti untuk S2 tetapi khusus untuk bidang studi pendidikan jurusan kurikulum. Nah, ada jurusan kurikulum dan itu sudah menjadi satu keahlian dan kamu nanti menjadi ahli pendidikan. Kamu nanti menjadi pakar pendidikan. Nah, karena itu kurikulum ini juga menjadi satu bidang studi. Ini hebatnya luar biasa ya, kalau kamu serius. Nah, jadi kalau kurikulum itu sudah menjadi satu bidang studi, nah hidupmu sudah hanya untuk itu. Itu keterampilanmu. Nah, seperti saya ya, sebenarnya kan S2 saya itu Pak, karena itu saya memang sudah membuat ini menjadi bidang studi saya. Bidang studi saya, S2 saya ya memang bidang studi Pak, pendidikan agama Kristen. Nah, jadi kalau kamu nanti mau secara khusus lagi, ada jurusan kurikulum untuk bidang studi pendidik menjadi satu bidang studi ya dari pendidikan itu. Ya, kurikulum sebagai bidang studi memiliki tujuan untuk mengembangkan ilmu tentang kurikulum beserta sistemnya. Nah, tetapi bisa saja itu tidak harus menjadi S2 bidang studinya kurikulum, tetapi bisa kursus, bisa pembekalan-pembekalan atau pelatihan atau pembinaan. Tetapi khusus untuk menyusun kurikulum. Nah, tetapi yang saya katakan kalau kalian mau serius, studi lanjut S2 khusus untuk bidang studi kurikulum. Nah, itu sudah menjadi satu keahlian yang pasti kamu akan dipakai dan akan diandalkan. Dan karena itu sudah menjadi ahli ya bidang kurikulum. Oke, sampai di sini dulu supaya kita bisa mendiskusikannya ya. Dari yang pertama tadi, apa pengertian dan bagaimana konsep kurikulum. Saya tutup share screen dulu supaya kita diskusikan. Jangan nanti berlalu, kalian sendiri tidak mengerti dan tidak mendapatkan kesempatan untuk bertanya lebih mendalam. Yuk, silakan. Apa yang ingin kamu tanyakan atau kamu respon, tanggapi. Yuk, silakan si Petra. Baik, Pak. Terima kasih dari penjelasan Bapak tadi dari
mengenai konsep kurikulum tadi, Pak, saya kurang paham. Jika sebelumnya suatu kurikulum sudah dirancang atau mungkin sudah dilaksanakan dan diterapkan dalam dunia pendidikan, namun setelah sekian lama berjalannya kurikulum tersebut, Ya. namun di akhir kurikulum tersebut tidak terlaksana, apakah kurikulum ini bisa menjadi tidak terlaksana atau terencana karena kehidupan masyarakat di mana kurikulum ini ditempatkan, Pak? Ya, ya. Banyak faktor ya. Nah, karena itu memang faktor-faktor untuk membuat kurikulum, merancang kurikulum dan melaksanakannya, ya jadi kita juga harus belajar atau meneliti atau mengevaluasi apa yang sudah ada. Bisa saja itu tidak dilaksanakan, tetapi dari situ kita bisa belajar bagaimana untuk membuat kurikulum yang sesuai dengan realitas atau harapan yang kita akan lakukan, yang kita harapkan untuk dicapai. Nah, karena itu banyak sekali faktornya. Tetapi yang pasti sudah ada orang yang merancang atau melaksanakan, tetapi ada yang tidak serius lah, ada yang segala macam kondisi lah ya, atau mungkin tidak ada dananya, tidak ada orang yang bersedia untuk bekerja sama atau menjadi satu tim kerjanya gitu ya. Karena itu tidak mungkin dilaksanakan oleh satu orang. Nah, jadi karena itu kita harus juga menganalisa atau meneliti kenapa itu tidak dilakukan atau kenapa gagal. Apa yang sudah dilakukan oleh orang sebelumnya, ya misalnya lah contoh ya, kalian ditempatkan jadi guru huria di satu huria tertentu. Nah, kalian mau melakukan apa? Apa yang mau kalian persiapkan untuk satu kurikulum? Katakanlah untuk Parguru Malua contohnya ya. Nah, kamu kan harus melihat dulu atau mencari informasi bagaimana yang tahun lalu, bagaimana yang sebelum-sebelumnya. Nah, kemudian dari situlah kamu akan bisa merancang, mempersiapkan kurikulum yang baru. Dan kamu akan bisa membuat sebuah rancangan kurikulum yang sesuai dengan kondisimu sekarang, berlatar belakang dari bagaimana yang sebelumnya. Kenapa itu tidak dilaksanakan atau tidak dilakukan dengan baik ya. Nah, kamu kan tentu akan bertanya juga kepada orang-orang yang berkaitan dengan itu, orang-orang yang ada di sekitar, di lingkungan kegiatan Parguru Malua itu contohnya ya. Nah, kemudian dalam benakmu tentu kamu sudah mempersiapkan apa yang kamu harapkan untuk generasi yang kamu akan didik, Parguru Malua yang akan kamu ajari nanti. Apa yang kamu harapkan untuk dicapai? Nah, karena itu juga bisa dibicarakan dengan tim ya, dengan orang-orang tua atau perhalado di gereja itu asabuama. Bagaimanalah supaya apa yang kita harapkan supaya anak-anak Parguru Malua kita ini nanti apa yang mau dicapai. Nah, itu menjadi satu konsep yang kalian sudah persiapkan bersama. Dan itu tidak mungkin dilakukan oleh sendiri, dirancang oleh sendiri, tidak. Pasti kita akan bertanya atau kita sedapat mungkin membentuk timnya ya, supaya itu menjadi satu tanggung jawab bersama dan itu menjadi tujuan bersama yang dilakukan bersama, juga fasilitasnya juga bisa diperlengkapi bersama. Termasuk juga ya contohnya ya dibuat anggarannya. Dan itu menjadi anggaran huria contohnya ya. Nah, jadi salah satu contohnya kalau misalnya itu untuk Parguru Malua ya. Ya, apa yang kamu harapkan atau apa yang kalian inginkan tim itu ya, supaya bagaimana nanti Parguru Malua kita ini. Nah, karena itu apa prosedur, apa kegiatan, apa fasilitas yang diperlukan? Ya bisa saja banyak kegiatan ya. Ya misalnya mau buat retreat juga, kapan mau dibuat? Apa nanti topiknya, siapa yang akan terlibat di situ, bagaimana biayanya. Nah, jadi bagaimana merancang itu semua ya kita harus membentuk tim. Nah, timnya ini ya harus orang-orang yang juga bisa memberikan hatinya, juga punya kepedulian dan juga ya adalah kompetensi-kompetensinya yang kita harapkan juga bisa dia terlibat dalam bidang-bidang apapun itu. Apakah sebagai misalnya untuk transport atau mungkin dana atau pemikiran ya yang guru-guru yang kita bisa libatkan ya, atau kita bisa kerjasama dengan apa namanya, dengan instansi-instansi terkait ya, misalnya dengan kepala desa yang ada di situ,
misalnya dengan sekolah yang ada di situ, misalnya juga dengan kalau misalnya ada perusahaan atau yang kita bisa harapkan menjadi pendukung dana ya, kalau ada jemaat kita itu juga sebagai pejabat di situ atau mungkin sebagai apalah ya yang punya modal, orang-orang tua atau keluarga yang memang concern ya, yang juga dia mau memberikan sumbangsihnya, apakah keikutsertaannya atau ya nasihat lah, banyak lah ya. Nah karena itu kita harus menyusun juga organisasinya. Ya mungkin yang lalu tidak melakukan itu. Nah tetapi kamu sudah bisa belajar. Oh karena nggak dibuat begini, nggak ada begini. Ya karena itu kamu yang harus buat. Nah tentu itu kan kita sudah evaluasi kan. Kita harus bertanya. Kita sudah meneliti buat pertanyaan atau cari informasi gitu ya. Nah sekarang saya akan lakukan ini. Nah tentu bersama dengan orang-orang terkait. Oke gitu ya. Bisa kira-kira dipahami Petra? Bisa Pak, Atau ada terima lagi? kasih Pak. Udah Pak. Oke. Ya, Tumbur, kemudian Christopher, kemudian Awal. Silakan. Pak, terima kasih Pak. Tadi di penjelasan di slide Bapak menjelaskan bahwa kurikulum itu adalah kumpulan rencana, tujuan, materi pembelajaran, dan cara mengajar yang digunakan sebagai pedoman oleh para pengajar demi tercapainya tujuan akhir pembelajaran. Jadi Pak, misalnya di dalam proses berjalannya pembelajaran dan pendidikan, pengajar memberikan sebuah penjelasan yang tidak sesuai dengan kumpulan dari rencana yang materi yang telah disusun, apakah itu termasuk dalam bagian kurikulum Pak? Karena kan jika itu dilanjutkan dan kumpulan susunan rencana kurikulum itu tidak dijalankan, seharusnya itu kan Pak tidak mencapai Pak dalam proses pembelajaran yang dalam disebut sebagai kurikulum di akhirnya Pak. Pertanyaan? Pertanyaanmu? Jika seorang pendidik Pak Ya. dalam proses pembelajaran itu menjelaskan yang tidak ada dalam susunan pembelajaran proses pembelajaran dari kurikulum, apakah itu termasuk dari bagian kurikulum? Karena jika dari rencana kurikulum seperti kita kan Pak KRS, jika dari proses pencapaian pembelajaran itu tidak memenuhi, itu seharusnya kan tidak dianggap sebagai bagian dari kurikulum Pak, karena dari proses pencapaian dari susunan itu pun kurang tercapai Pak, seperti itu Pak. Iya. Nah karena itu memang harus tetap kita evaluasi karena kita sebagai pimpinan proyek katakanlah gitu ya. Nah jadi yang saya buat contoh tadi sederhana supaya lebih gampang kalian membayangkannya. Seandainya kalian nanti setelah menjadi guru huria akan ditempatkan di satu jemaat. Dan kalian mau menggarap atau membuat pendidikan untuk kurikulum untuk pendidikan perguru malua. Itulah contoh ya. Ini yang paling umum kan. Nanti kalian kan menjadi guru huria, ya kalian harus mempersiapkan satu kurikulum untuk perguru malua. Nah, jadi contohnya, ya jangan kamu sendiri mengerjakan semua, jangan. Kalau itu ya bukan pendidik namanya. Itu bukan pemimpin, bukan perancang kurikulum, ya. Kita harus ajak juga orang lain. Nah, kemudian dalam pelajaran-pelajaran yang kita akan sampaikan itu kan ada banyak. Ya, sejarah gereja atau contohnya perjanjian baru, perjanjian lama, atau katekismus, atau apalagi kan mata pelajaran untuk para guru malua. Nah kan bahan-bahannya sudah ada juga. Nah karena itu ada orang-orang yang kita bisa ajak. Oh nanti kamu ada guru di situ atau sintua ya. Nanti kamu buat pelajaran ini, yang ini buat pelajaran ini gitu. Jadi kita rekrut mereka dan kita ajak bagaimana mempersiapkan. Nah tetapi kalau ada orang yang tidak mempersiapkan diri atau katakanlah kita sendiri juga enggak siap, enggak ada rancangan, ya itu bukan kurikulum namanya. Yaitu hanya dadakan-dadakan saja. Nah, jadi kalau kurikulum itu tadi yang saya katakan harus dibicarakan satu tim bersama ya dengan orang lain. Tidak mungkin sendiri kita membuat kurikulum. Apalagi untuk melaksanakannya, jangan sendiri. Itu bukan kurikulum, bukan pendidikan formal namanya. Itu hanya sekedar itu informal. Nah, jadi yang saya mau kalau kalian nanti contohnya yang saya katakan dalam penempatan sebagai guru huria di satu jemaat gitu kan, harus punya kurikulum untuk ya contohnya paling sederhana itu yang umum lah ya untuk para guru malua. Nah untuk itu jangan sendiri, tidak mungkin kamu kerjakan itu sendiri. Kalau kamu sendiri itu bukan formal, itu informal.
atau non formal ya. Nah, yang kita bicarakan ini kan kurikulum untuk pendidikan formal. Nah, jadi pendidikan formal itu ya harus ada fasilitasnya, ada jadwalnya, ada orang-orang yang kita bisa libatkan, personalianya, ada organisasinya ya, dan bahkan kita persiapkan juga untuk biaya-biaya yang dibutuhkan. Nah, jadi tim ini yang bersama-sama mengapa itu ya, menggumulinya dan merancangnya, dan keputusannya menjadi kebersamaan, itu menjadi satu kurikulum formal, itu menjadi kurikulum formal. Nah, ini yang saya harapkan. Nah, tetapi belum tentu itu dilakukan oleh orang-orang sebelum kamu. Belum tentu, dan saya pikir tidak ada yang mengerjakan itu. Nah, karena itu supaya kita menjadi seorang pendidik atau sebagai pimpinan proyek atau pimpinan jemaat lah gitu ya, yang betul-betul mempersiapkan itu menjadi satu kurikulum formal, pendidikan formal ya. Nah, jadi saya sangat antusias kalau sekiranya kalian mau melakukan kurikulum untuk para guru Malua atau sekolah minggu atau remaja ya, atau pemuda atau INA, ya terserah kalian nanti ya mau apa, tetapi harus itu menjadi formal, pendidikan formal ya. Nah, bahan-bahannya ya dibicarakan ya. Kita kan juga sudah punya almanak ya, kalau untuk seksi-seksi contohnya ya, sudah ada bahannya, tetapi siapa yang kita bisa libatkan di situ? Itu perlunya kita menjadi seorang ahli atau sebagai pemimpin ya. Jangan kerja sendiri. Dan kita buatlah kurikulum itu menjadi formal. Jangan hanya yang informal atau yang non formal seperti yang sebelum-sebelumnya. Nah, kalau kita sudah membelajar kurikulum ini ya kita harus menjadi pemimpin yang bisa melibatkan orang lain sehingga itu menjadi kurikulum formal. Ada program yang kita sudah persiapkan, ada orang yang akan terlibat di dalamnya, termasuk juga pendanaannya. Dan itu tentu kalau kita sudah kerjakan itu, sudah kita buat konsepnya, ya gereja juga akan bisa membuat anggarannya. Nah, jadi demikianlah maka gereja itu juga akan mendukung, apakah itu dari anggaran resmi atau jadi ada tim itu sendiri yang bisa mengelola, ada kepanitiaannya yang mereka bisa menggalang dana. Nah, tetapi ya sebaiknya kalau memang itu sudah gereja yang baik, ya jemaat yang sudah baik ya, pendapatannya atau penghasilan jemaat juga, ya gereja itu juga harus membuat anggaran yang resmi ya. Dan itu perlunya kita menjadi seorang sarjana pendidikan, menjadi tokoh yang bisa merancang kurikulum. Oke, begitu ya. Bisa dipahami, Tumbur? Bisa, Pak. Terima kasih, Pak, atas feedback-nya, Pak. Oke, Christopher kemudian Awal. Pertanyaan saya, Pak, tentang seputar kurikulum. Ya. Jadi, Pak, pertanyaan saya, apa yang terjadi jika prinsip-prinsip pengembangan kurikulum tidak terlaksana, Pak? Ya, kalau orang tidak punya prinsip-prinsip, tidak mengerti prinsip kurikulum, ya dia nggak akan bisa menyusun kurikulum. Dan dia bukan pendidik. Dia hanya sekadar cuap-cuap saja itu. Nah, saya tidak mau seperti itu kalian. Nah, saya berharap ya dengan mata kuliah kita ini, ya kan supaya menjadi seorang programmer, seorang pemimpin yang bisa membuat kurikulum. Nah, untuk itulah kita belajar filsafat pendidikan ini. Untuk itulah kalian belajar di Sekolah Tinggi Guru Huria ini, supaya kalian menjadi pendidik. Menjadi orang yang bisa merancang kurikulum. Menjadi pemimpin proyek pendidikan. Menjadi pemimpin jemaat gitu ya. Nah, ini sebenarnya yang saya cita-citakan untuk kalian. Jangan lagi sekedar kalian seperti yang abang-abang kalian yang non gelar itu. Kalau mereka itu kan nggak ada pengetahuannya, tidak ada skillnya untuk merancang program itu, kurikulum. Mereka asal saja itu. Nah, jadi saya berharap jangan seperti itu lagi kalian, karena kan sudah sarjana pendidikan. Kalau sarjana pendidikan tidak bisa membuat kurikulum, ya bukan sarjana pendidikan namanya. Ya sesederhana apapun itu kurikulum. Nah, jadi kurikulum yang saya maksud formal, jangan jadi non formal atau informal. Kalau yang non formal informal nggak perlu buat kurikulum. Kamu kerja sendiri saja. Tetapi kamu bukan menjadi sarjana pendidikan. Bukan guru kamu, bukan pendidik begitu. Ya kalau hanya seperti itu ya itu yang dibilang, sorry ya, guru kelong ya, si guru kel. Ada teman saya dulu. Kami bilang si guru kel dia, guru kelong.
Ya hanya guru seperti itu aja, oleh nama Jamita Edo Iboto kan, tapi nggak merancang program kurikulum dia. Dia bukan sarjana pendidikan, ya nggak bisa dituntut lah, nggak bisa disalahkan. Karena dia bukan sarjana pendidikan, dia non gelar. Nah, yang seperti itu ya masa lalu lah itu, jangan kalian lagi seperti itu. Nah, jadi dari mata kuliah kita ini, inilah perlunya kalian belajar filsafat pendidikan dan tujuannya untuk menyusun kurikulum. Nah, jadi yang sederhana saya katakan tadi contohnya, dan itu yang saya mau kalian buat nanti ya untuk tugas-tugas ininya, untuk merancang kurikulum untuk para guru Malua. Nah, kalian juga bisa belajar nanti di gerejamu menjadi apamu sekarang ya, menjadi semacam praktekmu untuk menyusun kurikulum ya. Tentu tidak langsung sempurna, tidak gampang itu ya, tetapi kamu harus mulai prosesnya. Nah, untuk itu saya membekali dengan materi kita sekarang ini. Oke, begitu ya. Si awal. Oh, baik, Pak. Pertanyaan saya itu, apakah kurikulum itu berpengaruh dalam roster belajar murid seperti yang ada di lingkungan saya saat ini, Pak? Roster belajar anak SD dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah atau tetap roster yang lama dipakai? Apakah memang bagi SD itu tidak berlaku kurikulum karena seperti yang Bapak terangkan tadi, kurikulum itu harus berganti atau wajib dievaluasi? Terima kasih, Pak. Iya, roster yang disebut roster itu kan bagian dari waktu yang dirancang untuk menyampaikan pokok-pokok bahasan pembelajaran ya. Dan itu juga harus dipersiapkan dalam kurikulum. Ya, misalnya kurikulum untuk para guru Malua yang saya katakan tadi ya, itu sepanjang 1 tahun. Dan aturan peraturan kita kan juga sudah tegas. Untuk seseorang bisa Malua, bisa maka tidak koka persiaun, harus ada 120 kali pertemuan. Nah, itu kan sudah 1 tahun dia. Nah, tetapi kalau tidak ada kurikulumnya, ya bagaimana untuk melaksanakan itu? Jadwal-jadwalnya nggak ada yang tetap, atau jadwalnya ada tetapi isinya tidak ada, materinya nggak ada. Orang yang melaksanakan juga nggak mempersiapkan diri atau tidak tahu apa yang mau dilakukan. Nah, jadi kurikulum itu adalah seluruhnya unsur-unsur tersebut. Nah, jadi untuk 1 tahun satu kurikulum itu sudah dipersiapkan. Berapa kali pertemuan, tanggalnya kapan, siapa yang mengerjakan ini, siapa kerjakan ini, atau siapa yang mengajarkan mata-mata pelajaran yang menyangkut kepada materi pembelajaran, dan kapan itu, dan apa fasilitasnya. Dan bagaimana dia bisa mengerjakan bagiannya masing-masing. Termasuk juga satu timnya itu ya. Siapa yang akan bertanggung jawab untuk bidang ini, siapa yang akan mempersiapkan ini gitu ya. Nah, karena itu untuk membuat satu kurikulum harus dalam satu tim kerja. Harus bersama. Nah, jadi jangan lagi seperti yang selama ini. Itu bukan kurikulum. Mereka nggak mempunyai kurikulum. Dan orang yang seperti itu ya dia bukan pendidikan formal itu. Dia hanya sekedar untuk lakukan kegiatan informal. Itu bukan formal. Nah, kalau kurikulum dia formal. Ada orang-orang yang kita libatkan. Ada organisasinya, siapa yang mengurus ini, siapa yang mengerjakan ini, apa pelajarannya, apa materinya, dan bagaimana itu dilengkapi. Iya, begitu ya. Bisa dipahami awal? Iya, Pak. Bisa, Pak. Oke. Nah, memang ini menjadi sesuatu yang sulit kalau kalian nanti di jemaat, karena mungkin mereka tidak membuat kurikulum. Contohnya saja untuk para guru Malua ya. Belum ada mungkin yang membuat kurikulumnya. Tetapi kan HKBP sudah ada kurikulum untuk para guru Malua, kan materinya juga sudah ada. Ya kita bagaimana tinggal menerapkan itu, materi sudah ada, tetapi siapa orang-orangnya dan kapan waktunya, jadwalnya dipersiapkan juga. Fasilitasnya juga dipersiapkan. Oke, David. Baik, Pak. Terima kasih sebelumnya atas pemaparan Bapak tentang kurikulum ini. Yang menjadi pertanyaan saya, seberapa efisien atau seberapa penting peran kurikulum ini di dalam bidang pelayanan gereja, Pak? Seperti yang dikatakan Bapak tadi, seperti di dalam bidang perguru Malua, Pak. Seberapa penting? Ya tergantung kamu mau serius atau tidak. Kalau tidak mau serius, tidak penting itu.
Nah, jadi sejauh mana kita sungguh-sungguh serius untuk mengerjakan panggilan tugas kita, apalagi kalian sudah menjadi sarjana pendidikan nanti itu. Tapi kalau kalian nggak serius, nggak peduli, ya nggak usah buat kurikulum. Itu yang selama ini dia tidak serius. Apalagi kalian nanti kan sudah menjadi sarjana pendidikan untuk banyak bidang di gereja itu kan, banyak seksi-seksi, banyak peserta didik yang kita harus didik. Nah, karena itu jangan hanya kamu berpikir kalau sudah nanti guru huriah oleh namar jamitai hanya sermon, kemudian asal-asalan sajalah begitu, yang nggak ada menyusun kurikulum. Nah, jadi dalam setiap bidang atau seksi-seksi yang ada di gereja kita itu, buat kurikulumnya dan libatkan orang-orang yang terkait dengan bidang itu. Ya, untuk sekolah minggu, siapa yang akan menjadi? Di situ kan sudah ada paniroi sekolah minggu ya, dari bidang dari Dewan Koinonia kan, siapa yang membidangi sekolah minggu? Ada ketua dewannya. Nah, jadi ada anggota-anggota dewan, ada yang menjadi guru sekolah minggunya. Nah, jadi ada seksi sekolah minggu contohnya. Gitu juga untuk Naposo Bulung, untuk Ina, dan khusus tadi untuk Parguru Malua ya. Nah, jadi itu sudah menjadi kelas, itu menjadi program pembelajaran. Tetapi persoalannya formal atau tidak. Nah, untuk membuat itu formal harus serius. Dan harus dilibatkan menjadi banyak orang ikut membicarakan dan mengambil kesepakatan keputusan untuk itu. Nah, itu gunanya kalian belajar ini. Sebagai pemimpin ya. Ya, tetapi kalau kalian tidak serius, ya nggak peduli. Nggak akan ada kurikulum. Nah, jadi kurikulum itu kalau kita sudah mempersiapkan atau mau melaksanakan kegiatan pendidikan formal. Tapi kalau yang tidak formal, orang tidak akan membuat kurikulum. Nah, jadi hanya orang yang seriuslah yang akan membuat kurikulum. Orang yang tidak serius atau memang tidak belajar, ya tidak tahulah dia. Bagaimana dia tahu? Nah, itu yang saya katakan tadi. Abang-abang kalian yang non gelar guru huriah itu mana tahu itu. Nggak belajar dia itu. Dan nggak bisa kita tuntut ya. Karena dia nggak diperlengkapi. Nah, tetapi kalian berdosa nanti kalau kalian tidak lakukan. Karena sudah diajarkan. Karena kalian sudah menjadi sarjana pendidikan. Nah, jadi kalau sarjana pendidikan tidak bisa membuat kurikulum, ya lepaskan saja, nggak usah jadi sarjana pendidikan. Nah, jadi sejauh mana kamu serius? Sejauh mana kita sungguh-sungguh melihat itu menjadi tanggung jawab untuk membuat pembelajaran itu menjadi formal. Oke, Yusuf. Baik Pak, terima kasih atas presentasi Bapak. Pertanyaan saya Pak, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam pengembangan kurikulum pendidikan terdapat beberapa faktor penghambat yang mau tidak mau yang harus dihadapi oleh guru atau pembuat kurikulum dalam lembaga pendidikan seperti sekolah maupun perguruan tinggi. Pertanyaan saya Pak, sebenarnya apa saja Pak faktor penghambat yang kemungkinan muncul dalam pengembangan kurikulum pendidikan agama Kristen Pak? Terima kasih Pak. Penghambat, ya pertama tidak ada minat. Tidak ada orang yang merancang. Tidak ada orang yang peduli, tidak ada orang yang serius gitu. Atau ya tidak ada keahliannya. Tetapi kalau kalian sekarang jangan kalian lagi katakan nggak tahu. Ya kalian sudah belajar, ini yang saya ajari kalian. Nah, jadi kemudian ya mungkin tidak ada orang yang mau mendukung. Nah, karena itu ya cari teman-teman supaya didukung program pendidikan yang kita akan laksanakan. Nah, itu perlunya di jemaat itu kan banyak orang. Banyak potensi, tetapi selama ini nggak digunakan, barangkali nggak dilibatkan. Ya contohnya aja yang saya bilang sederhana ya. Selama ini barangkali guru huriah di satu gereja tidak dilibatkannya guru-guru yang ada di situ untuk bisa mengajak, ikut serta dia mengajar kepada para guru Malua. Jangan kamu sendiri. Ya kalau kamu sendiri orang nggak terlibat ya nggak merasa ada keikutsertaan ya biar aja itu tugas kalian kok dibilang gitu nanti. Apalagi maaf kalau dibilang, ya kan kamu sudah kami gaji dibilang. Wah, itulah kegagalan kita. Nah, tetapi kalau kita juga sudah menjelaskan, ya tentu kita sendiri secara pribadi kan sudah punya passion lah gitu ya, punya tanggung jawab ya, atau yang dikatakan sebagai
beban apanya ya, tanggung jawabnya, dia harus membuat seperti ini. Nah, jadi para guru maluaku ini nanti harus seperti ini gitu. Nah, jadi setiap orang yang sudah punya tanggung jawab, terbeban hatinya, dia akan merancang. Dan untuk merancang kurikulum itu ya dia akan libatkan orang lain. Dan pasti akan dia buat juga berbagai upaya untuk pendekatan, mengajak orang, merekrut, dan membuat organisasinya. Dibuat kepengurusannya. Nah, jadi selama ini barangkali tidak dikerjakan seperti itu. Karena memang mereka itu bukan sarjana pendidikan. Nah, kalian yang sudah sarjana pendidikan nanti jangan lagi seperti itu. Nah, jadi kalau kalian sudah mengerti tanggung jawab dan sudah belajar seperti yang sekarang, nanti kalian akan praktek ya, yang saya minta ini ya. Ya kan kalian sudah mengerti, sudah punya apa namanya ya, sistem berpikirmu itu juga sudah apa ya, melihat peluang-peluang atau ada jaringan siapa yang akan bisa kamu ajak untuk kerjasama untuk satu-satu bidang ya. Nah, jadi semua bidang yang ada di gereja itu bisa dibuat kurikulumnya dan tidak harus kamu sendiri mengerjakannya. Ya kalau seperti itu bukan kurikulum namanya. Nah, jadi kita bisa merancang itu ya karena kita sudah melihat peluang dan kita juga melihat kita juga punya keprihatinan atau passion itu tadi ya. Kita punya keterpanggilan gitu ya. Nah, tetapi kalau kalian nggak punya keterpanggilan ya yang penting duduk sermon atau majalo jalang-jalang atau tu pesta tu adat haulanido. Nah, kalau begitu nggak akan ada kurikulum. Jadi orang yang mengatur kita nanti, kita bukan pemimpin kalau begitu. Nah, kalau kita sebagai pemimpin, ya orang tidak akan gampang-gampang saja nanti menilai kita atau menjengkal kita ya. Holana marjamita, holana hari minggu dohamu marjamita. Apa gajimu nganasaon dibilang gitu kan. Nah, itu kita jadi rendah dan kita sendiri bukan menjadi pemimpin kalau begitu. Nah, jadi kalaupun kita nanti sebagai, apalagi nanti kalau sudah jadi bulan Oktober ini Sinode Godang kan akan ditetapkan untuk sentralisasi penggajian ya. Nah, ini ada bahayanya. Kalau seorang pemimpin jemaat atau pendeta tidak sungguh-sungguh, ya dia akan lebih jahat nanti dari yang selama ini. Karena apa? Ya bukan dari jemaat itu dia menerima gaji. Kalau selama ini kan dari jemaat itu dia majalo balajo. Nanti kalau sudah sentralisasi dari kantor pusat, jadi nggak ada lagi tanggung jawabnya, bisa jadi makin jahat. Nah, jadi jangan seperti itu kita. Nah, jadi jangan buat gereja ini hanya sekedar untuk cari makan ya. Janganlah. Tapi betul-betul lihatlah jiwa jemaat itu yang haus akan kebenaran, akan ilmu pengetahuan, akan banyak lagi berkat-berkat Tuhan ya. Nah, kita pun tidak akan jadi malas atau sekedar hanya mengerjakan hari Jumat sermon, hari Minggu marjamita, enggak hanya seperti atau hanya pergi maradat atau pesta-pesta aja kerjaan kita ya. Jangan lagi seperti itu. Dan jamita kita pun hanya untuk membuat parekelon atau hanya ambil-ambil hati sama orang. Enggak berani kita membuat sebuah gagasan yang jelas, tegas dan mengoreksi ya. Nah, jangan lagi lah, itu sudah lewat lah, jangan lagi kalian seperti itu. Dan jangan lagi sifat-sifat kalian, maaflah ya. Kalian akan jadi sarjana ya. Banyak makanya abang-abang kalian itu yang guru huria non gelar itu mau jadi pendeta karena memang seperti itu diperlakukan atau memang dia dilecehkan, direndahkan oleh pendeta resortnya. Jadi karena sakit hati dia maka mau jadi pendeta. Setelah pendeta apa? Ya seperti itu juga, dia penindas juga. Ya saya sudah punya penelitian ya. Waktu saya di Biro Pembinaan dulu, saya yang membuat pembinaan untuk calon-calon guru huria, calon pendeta yang dari guru huria yang sudah belasan tahun berjemaat. Yang motifnya seperti itu. Mereka mau menjadi pendeta karena tertindas oleh pendeta resortnya. Nah, setelah mereka pendeta sekarang bagaimana? Sama saja. Ya mereka menindas juga kepada bawahannya. Nah, jangan lagi seperti itu. Kalian tinggalkan itu. Nah, lihatlah bagaimana abang-abang kalian yang guru huria atau yang dari guru huria menjadi pendeta. Lihatlah. Kamu sendirilah yang menilai. Kalau saya sih miris, apalagi di HKBP Nabulun ini. Banyak sekali kasus-kasus yang merusak jemaat. Maaflah ya. Yang mantan-mantan guru itu. Karena apa?
Moralnya juga nggak benar. Motivasinya juga nggak jelas. Tujuannya hanya untuk dapat amplop. Karena pendeta, sudah pendeta ya sesukanya menjadi penindas ya. Itu masa lalu, jangan lagi lakukan itu. Kalian sudah menjadi sarjana nanti ya. Pemimpin jemaat yang betul-betul sudah mengerti konsep pendidikan. Dan makanya kalian harus membuat kurikulum formal. Jangan lagi asal-asalan. Oke, jadi kendalanya itu tidak ada orang yang mengerti atau tidak serius. Oke, siapa lagi tadi sempat resen? Si Joshua, silakan. Baik, terima kasih atas penjelasan Bapak. Jadi pertanyaan saya, bagaimana dengan adanya pergantian kurikulum yang dilakukan dalam jangka waktu dikatakan cepat, Pak? Ya. Apakah hal tersebut akan mempengaruhi kualitas pengetahuan yang dimiliki oleh siswa atau akan memberikan dampak negatif kepada siswa? Karena saya ambil satu contoh sekolah yang mudah dijangkau ya Pak, dan di kota, karena mereka kalau ada pergantian kurikulum pasti akan cepat berganti, sehingga apa yang telah nyaman kepada siswa tersebut akan berubah menjadi sistem pendidikan yang lebih maju yang tidak sesuai dengan dia. Apakah akan memberikan dampak negatif, Pak? Oh, kalau dikatakan jadi berdampak negatif berarti karena tim yang membuat kurikulum, yang merancang dan melaksanakannya belum satu hati. Belum punya kesepakatan, belum mengerti. Mungkin dia hanya kerja sendiri-sendiri, hanya pelaksana saja dia. Nah, jadi kalau hanya pelaksana, dia nggak mengerti konsep luas dari kurikulum, ya dia hanya tukang, ya maaf kalau saya katakan, ya tukang mengajar saja dia. Dia bukan menjadi pendidik. Kalau seorang pendidik itu dia harus mengerti kurikulum dan harus bersama dengan timnya. Ada yang mengerjakan apa, siapa yang mengerjakan apa, tetapi masing-masing sudah tahu, dia sudah menjadi satu tim, baik itu tim yang sudah dibentuk organisasi yang resmi atau yang masing-masing sudah ambil bidangnya ya, tetapi sebaiknya dari berbagai bidang pelajaran itu mereka sudah menjadi satu tim. Jadi mengerti apa yang dia kerjakan, apa yang dikerjakan si A, si B, dia juga sudah tahu di mana dia masuk nanti, apa yang dia ajarkan gitu. Nah, tetapi kalau memang di dalam pelaksanaan kurikulum itu pelaksananya juga tidak mengerti atau tidak peduli, asal dia mengajar, yaitu menjadi merusak atau mungkin terpaksa atau mungkin ya dia tidak menjiwai sehingga untuk menyampaikan materi bidang dia sendiri pun dia nggak tuntas. Dan siswanya juga nggak peduli, dia nggak mau tahu. Yang penting dia sudah selesai jam sekian sampai jam sekian mata pelajaran dia sudah selesai, nggak mau peduli dengan yang selanjutnya. Nah, apalagi nanti, makanya yang saya harapkan, saya proyeksikan, kalian itu nanti menjadi pemimpin jemaat. Yang setiap hari, setiap minggu kalian bersama-sama dengan mereka. Dan pastikan kamu akan bisa melihat si A, misalnya sekolah minggu dari kecil dia, sampai berapa tahun kamu nanti di situ, sudah menjadi remaja, atau yang remaja waktu itu menjadi naposo bulung, atau nanti dia berangkat sekolah kemana, menjadi sarjana yang kamu akan persiapkan ya. Nah, jadi seperti itu kan kita di satu jemaat itu kan beberapa tahun, tidak hanya sekedar datang mengajar begitu saja kita kan. Dan kita harus mempersiapkan kurikulumnya. Ya ajak orang-orang yang kompeten atau yang kita bisa persuasi lah, ajak untuk disadarkan ya. Dan jangan kerja sendiri. Kalau kamu hanya kerja sendiri, enggak akan pernah membuat kurikulum. Dan tidak ada kepedulian kalau seperti itu. Nah, jadi ketika kita hadir di satu jemaat, sebagai sarjana pendidikan ya kalian ya, sebagai pemimpin jemaat, ya harus kamu lihat dulu apa yang sudah dikerjakan oleh yang sebelumnya, apakah sudah ada konsepnya, sudah ada dokumennya, dan kalau tidak ada ya kamu harus buat, tetapi ya ajak orang-orang, buat tim untuk pemerhati atau yang bisa mengelola satu-satu bidang kelompok belajar itu. Apakah untuk sekolah minggu, apakah untuk perguru malua, untuk remaja. Ya jadi semua itu ada timnya. Kita sudah rekrut, kita ajak orang-orang yang memang menjadi
pemerhati, dan dibuat menjadi satu tim resmi, menjadi organisasi, ada organisasinya. Dan anggaran Huria juga bisa dibentuk untuk itu. Nah, karena itu jangan lagi seperti yang lalu-lalu kalian anggaran Huria hanya untuk habis, hanya untuk balajo ya, janganlah. Tapi untuk itu bidang-bidang ini tadi. Nah, jadi kan itu persoalan kepedulian, keseriusan, kesungguhan hati, dan tanggung jawab ya. Oke. Bisa ditangkap Joshua? Pak, terima kasih, Pak. Oke, ada lagi supaya kita lanjut? Saya, Pak. Si Frans, silakan Frans. Ya, terima kasih atas waktunya, Pak. Dalam menempuh pendidikan dalam sekolah dasar hingga sekolah menengah atas, saya telah mengalami perubahan kurikulum yang berbeda-beda semasa sekolah. Akan tetapi, dampak kurikulum hanya terkesan monoton dan sama sekali tahun ke tahun. Bahkan ada kurikulum yang dipakai selama bertahun-tahun, sebut saja kurikulum 2006. Itu adalah contoh kurikulum dalam kelompok besar. Yang menjadi inti pertanyaan saya adalah bagaimana cara kurikulum tidak monoton dan siswa menganggap kurikulum ini amat sangat penting dan baik dalam kelompok besar maupun kecil dalam suatu gereja kelak. Ya, oke. Nah, kalau kamu membuat sampel atau pengalamanmu dari kurikulum di sekolah, dari SD dan SMP, itu barangkali siswanya tidak mengerti tentang kurikulum itu secara luas. Dia hanya mengalami dampak. Dampak dalam arti karena kalian diajar oleh guru-guru yang barangkali mereka tidak mengerti juga konsep kurikulum itu. Jadi kalau guru itu sendiri sebagai penyelenggara pendidikan tidak mengerti konsep kurikulum secara lebih luas dan tidak serius, tidak menghayati kurikulum itu, ya dia hanya tukang mengajar, dia bukan pendidik. Jadi kalau seorang pendidik itu dia bukan hanya melaksanakan tugas belajar mengajar di kelas, kemudian selesai, bukan. Dia harus mengerti konsep kurikulum itu apa dan bagaimana faktor-faktor pendukung untuk kurikulum itu bisa mencapai tujuan pembelajaran atau pendidikan. Jadi seorang pendidik harus serius mengerti itu dan harus bisa dia juga punya tanggung jawab yang sungguh bagaimana pencapaian tujuan dari kurikulum. Nah, jadi tidak hanya sekadar dia menyampaikan materi kemudian dilepas begitu aja. Nah, jadi kalau kamu katakan dari pengalamanmu dari SD ke SMP, ya karena memang siswa itu tidak merasakan ada keseriusan dari guru-gurunya atau gurunya tidak melihat anak-anak murid itu sebagai anak-anak yang berharga yang harus dia betul-betul cintai dan dengan segala upaya dia mau memberikan yang terbaik. Nah, demikian juga dengan kurikulum yang memang harus sesuai dengan kondisi, dengan perkembangan zaman ya. Nah, jadi kalau kamu katakan tadi kurikulum itu monoton saja karena tidak kamu rasakan ada sesuatu perubahan dari pengajar atau penyelenggara pendidikan itu dan tidak menghayati kurikulum itu. Dan dia tidak punya tanggung jawab, tidak peduli. Nah, jadi kamu yang kamu katakan tadi sebagai siswa saja sudah merasakan seperti itu. Nah, itu indikasinya guru yang mengajar kamu itu juga nggak peduli. Tidak menghayati kurikulum. Dan dia bukan pendidik. Dia bukan orang yang bertanggung jawab. Nah, kalau kita sebagai orang atau pendidik yang betul-betul mengerti dan kita punya tanggung jawab ya, ada secara moral kita merasa itu memang bagian dari tanggung jawab kita sebagai guru atau pendidik, atau kalian nanti di jemaat sebagai guru huria, jemaat itu pasti akan merasakan itu. Pasti akan ada sesuatu yang berbeda. Dan mereka akan semangat, minatnya akan muncul. Nah, tetapi kalau dari gurunya saja atau pendidik atau pimpinan jemaatnya tidak menghayati itu dan tidak serius menggumulinya, ya orang juga akan ogah-ogahan. Ya biarlah itu kan kerjaan dia itu, dibilang begitu. Nah, kita juga nggak tertarik untuk membuat tim atau organisasi dari pembelajaran itu. Nah, jadi biasanya kurikulum itu untuk 1 tahun. Biasanya ya 1 tahun. Supaya kita juga bisa
membuat rancangan, jadwalnya, materinya, siapa orangnya, ada organisasinya, ya. Oke, begitu Franz. Atau ada yang lain kamu maksudkan? Ini tadi Pak, ada sedikit pertanyaan saya yang belum terjawab Pak. Ya. Bagaimana cara kurikulum agar meyakinkan mahasiswa, agar meyakinkan siswa menganggap kurikulum ini penting dan baik dalam kelompok besar maupun kecil dalam suatu gereja kelak. Kurikulum di gereja maksudmu? Iya Pak, tapi dalam kelompok besar dan kecil Pak. Iya, terima kasih. Tentunya untuk satu kurikulum, untuk satu kelompok belajar, kita sudah mempersiapkan juga konsep yang jelas. Konsep yang sudah tertulis lah ya. Dan di situ tadi yang saya katakan sudah ada timnya, sudah ada organisasinya. Nah, sekarang bagaimana untuk melaksanakan kurikulum itu? Ya, orang-orang yang akan kita libatkan harus mengerjakan bagiannya dengan tanggung jawab, dengan minat yang sungguh-sungguh. Nah, jadi kita juga jangan kerja sendiri. Kita juga melibatkan orang lain yang ada potensinya dan kompetensinya yang kita harapkan juga dia bisa ikut dalam seluruh aktivitas, kegiatan yang kita persiapkan itu dalam rancangan kurikulum itu. Untuk merencanakannya dari awal, sudah ada orangnya yang kita akan rekrut, kita ajak, dan dalam pelaksanaannya juga, dalam evaluasinya juga kita akan bersama. Dan orang yang kita kelas belajar itu pun pasti akan merasakan itu. Pasti. Nah, karena itu kita tidak bekerja sendiri. Kurikulum itu nggak pernah dibuat oleh satu orang, nggak bisa itu. Tapi harus bersama dengan orang lain. Nah, kalau dia sendiri itu bukan kurikulum namanya. Itu bukan kurikulum formal ya. Itu hanya dalam benak dia sendiri. Itu hanya program pribadinya itu, bukan organisasi. Dan tidak membentuk tim dia kalau begitu. Nah, karena itu setiap pendidik sebagai pemimpin yang merancang kurikulum, dia harus bersama dengan timnya, dengan orang-orang yang bisa dilibatkan. Nah, karena itu nanti kita akan bicarakan lagi selanjutnya dari materi kita ini ya. Harus kita persiapkan SDM-nya, apakah sebagai peserta didik, muridnya ya harus sudah kita persiapkan, harus sudah ada kan? Ada kelasnya, ada waktunya, jadwalnya, ada fasilitasnya, dan ada anggarannya juga. Ada orang-orang yang kita bisa rekrut untuk menjadi tim untuk kurikulum tersebut bisa dilaksanakan secara tercapai tujuan pembelajaran itu. Oke, begitu Franz. Tadi ada yang resen lagi. Oke, kita lanjutkan saja dulu ya supaya lebih konkret kalian nanti dalam memberikan pertanyaan atau tanggapan. Oke, ini konsep kurikulum ya. Sekarang kita masuk kepada fungsi kurikulum. Bisa dilihat share screen-nya? Bisa, Pak. Ya, fungsi kurikulum. Apa gunanya itu kurikulum dibuat ya? Kurikulum memiliki sifat adaptif, mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi dalam lingkungan yang cenderung dinamis. Nah, karena itu tadi saya katakan kalau kurikulum itu dia akan selalu diperbaiki, selalu ada perubahan sesuai dengan perkembangan zaman dan harus dinamis ya. Jadi kalau seperti tadi kamu katakan kurikulum itu monoton ya karena tidak sesuai lagi dengan kondisi dan tidak dinamis ya, tidak ada perubahan, tidak adaptif, dia tidak menyesuaikan kepada perkembangan atau ada situasi yang berubah ya. Nah, jadi harus disesuaikan. Kurikulum itu dia harus ada sifat adaptifnya ya, yang bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya, dengan kecenderungannya. Nah, jadi fungsi kurikulum itu untuk menyesuaikan perkembangan zaman dengan materi pembelajaran dan pola atau metode pembelajarannya. Jadi harus disesuaikan. Ya contohnya sajalah setelah COVID ini kan jadi metode pembelajaran kita virtual kan. Kalau dulu mana pernah kita berpikir seperti itu. Nah materinya juga ya seperti ini. Tidak bisa lagi hanya ketika kita masih tatap muka langsung di depan kelas.
ya materinya akan berbeda bentuknya dengan sekarang yang kita sudah virtual ini ya. Nah, tetapi juga tentunya bagaimana masing-masing peserta didik juga menyesuaikan supaya jangan jadi percuma atau dia sendiri tidak mendapatkan manfaat dari praktek pembelajaran itu. Ya seperti ini contohnya ya, saya nggak bisa mengontrol kalian apakah kalian sungguh-sungguh yang buka kamera atau yang tidak buka kamera. Ya kan, bagaimana untuk menyesuaikan itu? Ya kalian sendiri yang harus bisa membekali diri dengan sikap kedewasaan dan minat yang lebih baik ya. Kalau tidak ya kalian akan keteteran, kalian tidak mendapatkan manfaat. Nah, jadi kurikulum yang sebaik apapun tidak akan ada manfaatnya kalau peserta didik juga tidak tumbuh minatnya. Nah, kemudian fungsi integrasi. Kurikulum itu bagaimana mengintegrasikan seluruh unsur yang ada. Apakah dari tim atau organisasinya, tim kerja kurikulum itu, apakah anak didiknya, atau mungkin ada keterlibatan dari tokoh-tokoh yang ada di dalamnya, atau fasilitasnya, ya jadi secara integral harus ada persiapannya. Kurikulum mampu menjadi alat pendidikan yang dapat membentuk pribadi-pribadi yang utuh serta berintegrasi di masyarakat. Jadi bagaimana supaya integral masyarakat, gereja, jemaat, para halado, kelompok belajar yang kita didik, anggaran yang dibutuhkan, fasilitas yang harus dipersiapkan, ya jadi secara integral. Supaya nanti terbentuklah naradidik atau anak-anak yang kita didik itu atau kelompok belajar itu mencapai apa yang menjadi tujuan dari kurikulum atau pembelajaran itu. Nah kemudian setelah mereka selesai dalam satu kelas belajar contohnya, bagaimana mereka juga bisa memanfaatkan pembelajaran yang sudah kita laksanakan itu untuk mereka nanti di tengah-tengah masyarakat setelah selesai dari program tersebut. Nah, jadi kita juga harus bisa mengintegrasikan bagaimana mereka ketika selama masa pendidikan dan setelah selesai masa pendidikan. Ya, contohnya kalau kita buat tadi seperti Parguru Malua ya. Kita sudah melaksanakan pendidikan 1 tahun untuk Parguru Malua. Nah, setelah itu bagaimana? Apakah kelihatan hasilnya? Atau orang tua dari anak-anak itu juga bisa merasakan betuan itu songoni dinggan diajari hamu kagelek nami i, dibilang orang tua gitu kan. Dan mereka karena melihat ada perubahan. Dan mereka bisa memenuhi kebutuhan masyarakat, kebutuhan keluarga. Tapi kalau toh tidak ada juga respon yang seperti itu, ya berarti gagal kita. Tidak terintegrasi kurikulum kita itu. Nah itu yang saya katakan tadi, asal-asalan. Jadi kita bukan pendidik. Kita tidak mempersiapkan kurikulum yang benar dan tidak mempunyai tim. Itu bukan kurikulum namanya. Ya kurikulum asal-asalan saja ya, bukan kurikulum formal. Nah, jadi kalau kurikulum formal dia terintegrasi. Dapat membentuk pribadi-pribadi yang utuh setelah dia selesai dalam satu-satu periode pendidikan. Nah, jadi harus secara integral kurikulum itu bisa menciptakan manusia yang bagaimana. Kemudian fungsikan alat pendidikan masing-masing, perbedaannya dapat di setiap anak atau peserta didik itu kan beda-beda. Dibiarkan ada orang misalnya ada yang hanya merenung saja dia ya, tidak pernah dipedulikan, menggui tidonganna kan, ya harus diperhatikan. Nah bagaimana? Ada yang lebih pintar, ada yang dapat diatasi, difasilitasi ya, dengan kita punya setiap orang bisa mencapai tujuan dari pembelajaran yang kita laksanakan itu yang kita. Nah jadi seperti kalian sekarang ini kan, kalau saya kan selalu membuat kesempergai kalian. Kalau saya tidak menghargai kalian, ya saya akan terus saja ngoceh. Nah kalian yang tidak mau virtual ini, saya tidak bisa menguasai kelas ya, karena kalian sendiri yang harus lebih serius, lebih bertanggung jawab, lebih pendapat kalian juga bisa didengar, bisa saya juga mengerti apa yang kalian mau katakan ya, saya begitu. Nah jadi ada saat-saat kita melihat atau memberi peluang, memberi kesempatan masing-masing peserta, dan dia juga punya potensi atau talenta yang dia berkembang. Kemudian fungsi persiapan.
Kurikulum berfungsi untuk membantu mengikutnya serta siap untuk hidup bermasyarakat apabila peserta didik tidak melanjutkan pendidikannya. Contoh tadi ya di gereja. Nah, kurikulum yang kita rancang untuk kita laksanakan nanti mereka setelah tamat atau setelah maka tidak koka prosiaon di tengah-tengah jemaat atau di keluarganya. Nah, jadi kelanjutannya nanti kita akan bisa lihat bagaimana hasil dari selenggarakan itu. Nah, jadi kita harapkan yang sudah menyelesaikan satu-satu lihat bagaimana kelanjutannya. Apakah dia semakin bersemangat untuk ikut Naposo? Tidak. Nah, jadi berarti apakah memang persiapan kita untuk yang mau, kalau kita tidak persiapan, kita tidak bisa SMP lah dia ya di Parguru Malua atau SMA atau setelah SMA dari SMP tadi ya, makin berdisiplin makin baik kah atau tidak? Nah, jadi atau A kurikulum tinjak sebut. Kurikulum memilih program belajar ya contohnya kembali ke ada yang secara khusus dia lebih pengetahuan Alkitab atau kepada kegiatan-kegiatan Malua, mungkin dia tertarik tergerak untuk ikut mengajar sekolah yang kita persiapkan itu sudah kita buat apanya ya konsep untuk Malua. Nah, itu menjadi bagian dari konsep yang kita persiap dengan minatnya, dengan bakatnya. Ketika pembelajaran selama masa buka peluang bagi dia dengan segala potensi akan mencari jati dirinya atau jalan hidupnya yang cocok dengan yang kita sudah berikan. Dia memilih yang sesuai dengan minat dan bakat. Dia akan kelihatan. Kita akan bisa mengevaluasi untuk pencapaian pembelajaran kita berikan itu. Diagnostik ya. Jadi kurikulum yang baik orang peserta didik untuk menggali terus potensinya dan memperbaiki kelemahannya. Nah, karena itu dalam kurikulum itu kita juga sudah orang peserta didik itu juga bisa mengenal pencapaiannya. Bagaimana dia sudah mengikuti si kelemahannya dan kemudian apakah potensinya juga itu atau bagaimana? Sejauh mana dia bisa mendapatkan proses pembelajaran atau kurikulum yang kita laksanakan itu. Bisa mengenal dirinya dan bisa tahu di mana kelemahannya. Ya, kan tadi. Kemudian untuk peserta didik, dan melaksanakan proses pembelajaran dengan mudah. Juga harus bisa membuat peserta didik itu tentang materi yang kita berikan. Nah, jadi seperti ini saya sedang mengalami ini. Apakah kalian punya konsep dari pelajar untuk bisa mengerti dan nanti melaksanakan PR yang saya akan kasih itu? Jadi apakah kalian nanti bisa mengerjakan itu? Penjelasan saya ini atau tidak? Nah, faktornya kan tergantung kamu atau bagaimana saya menjelaskan ini. Nah, jadi setelah ini berjalan, itu nanti menjadi evaluasi saya. Dan saya akan menilai nanti dari PR-mu itu. Apakah kamu sudah mengerti atau bisa mencapai tujuan dari... Nanti saya akan bisa menilai itu. Dari hasil yang kalian kasih ya apanya ya. Hasil kerja. Pengalaman baru yang bisa saja menjadi bekal di kehidupannya nanti. Nah, jadi dari pelajaran kita ini apakah ada pengalaman baru yang bisa kamu dapat? Dari yang sebelum kita belajar ini sekarang. Nah, jadi kalian yang akan bisa atau dari hasil kerja yang kalian nanti serahkan. Nah, tetapi yang penting kamu sendiri sungguh-sungguh enggak. Nah, terjadi pengalaman itu ketika kamu memang serius, sungguh-sungguh. Dan itu menjadi bekalmu nanti untuk PR itu saya bisa mengoreksi dan saya bisa kembalikan lagi dalam hal-hal yang masih kurang ya. Nah, itu menjadi bekalmu untuk nanti alat evaluasi dan nanti saya kembalikan kertas kerjamu. Bagaimana bekalmu? Nah, jadi bisa juga supaya kurikulummu menjadi apa tengah jemaat sudah membentuk dirimu bermanfaat bagi jemaat atau tidak. Nah, jadi pribadimu itu yang membuat betul-betul menghayati tugas tanggung jawab atau tohonanmu nanti. Oke, kita tutup share screen supaya kita diskusikan. Silakan. Yuk, Daud. Silakan, Daud. Sebelumnya Pak, apakah suara saya kedengaran Pak? Ya. Baiklah Pak, sini saya ingin bertanya dari titik kurikulum persiapan. Sebelumnya Pak, yang seperti Bapak jelaskan, kurikulum itu dibuat dengan mengetahui titik sasaran atau titik di mana kurikulum ini tepat untuk menimbulkan atau membuat minat bakat seseorang siswa atau mahasiswa yang kurikulum itu memberi ruang kepada mereka untuk melepaskan atau memilih di mana bakat atau minat mereka. Yang saya tanya, kurikulum ini Pak pernah terjadi di waktu SMA, misalnya kurikulum 2013 yang waktu SMA itu saya rasakan pada waktu ditutup saja apa videomu supaya lebih apa suara. Suaranya jangan putus-putus. Oke, lanjut, Daud.
Kedengaran, Pak? Ya, lebih bagus. Kurikulum pada waktu SMA yang saya rasakan, dan pasti teman-teman rekan mahasiswa yang sini juga merasakan, sebelum waktu SMA kami Pak pernah diberi oleh guru kepala sekolah bahwa misalnya memilih di mana atau kelas mana yang akan kami pijak atau kami duduki Pak, misalnya kelas IPA dan IPS. Ruang-ruang tersebut kami dibebaskan untuk memilih agar tidak ada seorang siswa pun yang ketika sudah melakukan pelajaran merasa tidak senang pada bangku yang dia duduki Pak, misalnya di IPA dan IPS. Dan selanjutnya Pak, pemilihan minat bakat juga terjadi Pak pada bidang ekstrakurikuler Pak. Ekstrakurikuler ini disediakan oleh sekolah dan sekolah juga memfasilitasi Pak. Yang ingin saya tanyakan Pak, kurikulum ini kan Pak dibentuk oleh suatu lembaga pendidikan atau instansi pendidikan dari negara Pak. Dan sekolah hanya menjadi alat di mana kurikulum itu yang disampaikan oleh pemerintah dan instansi lembaga tersebut berjalan dengan baik, Pak. Ya. Yang saya lihat, Pak, sejauh ini pada akhirnya kurikulum itu hanya melelahkan atau membuat sekolah itu menjadi merasa tertekan, Pak. Yang di mana kurikulum itu banyak membuat pertanyaan atau teka-teki Pak, yang dimana seorang siswa itu Pak memilih bangku di mana dia telah dibebaskan, misalnya di IPA dan IPS. Sebaliknya juga dia bebas memilih ekstrakurikuler, tapi tidak dapat ketika dia telah memilih tempat tersebut Pak, minat dan bakatnya semakin tertutup Pak. Atau bisa dibilang dia salah memilih jurusan Pak, karena tidak ada pantauan dari satu guru pun kepada dia yang memberikan penjelasan. Karena ruang tersebut dibebaskan untuk mereka memilih, Pak. Sehingga mereka memilih sesuai dengan keinginan. Dan pada akhirnya keinginan mereka bisa jadi jatuh ataupun jadi baik, Pak. Dan sehingga orang tua banyak menyesalkan hal tersebut, Pak. Bagaimana dengan kurikulum? Iya, bagus pengamatanmu ya. Nah, di sini berarti kelalaiannya pada gurunya. Gurunya nggak peduli. Atau mungkin ya seperti kamu katakan tadi, hanya sekadar melaksanakan kurikulum yang dibuat oleh negara, dia nggak ada tanggung jawabnya. Ya selesai mengajar, udah selesai, nggak peduli dia. Nah jadi kalau seperti itu ya memang mentok. Atau kurikulum itu menjadi beban. Nah jadi kalau kurikulum itu sudah dipahami, makanya memang perlu ada pembinaan kurikulum bagi setiap penyelenggara, supaya setiap penyelenggara pendidikan bisa mengerti visi kurikulum itu apa dan bagaimana peranan tiap-tiap orang dalam mencapai tujuan dari pembelajaran dengan materi-materi yang dia ampu gitu ya. Atau mungkin ya dia sendiri juga jangan jadi hanya sekedar keterpaksaan mengerjakan semua itu, atau hanya sekedar ya hanya untuk dapat gaji aja dia ya. Jadi nggak ada rasa tanggung jawabnya. Nah, jadi kalau seperti itu ya memang menunjukkan gurunya yang tidak bertanggung jawab. Nah, kesulitan dari lembaga yang membuat kurikulum ya pemerintah lah, negara atau kementerian gitu kan yang membuat itu, atau dinas kalau memang itu di satu apa ya yang muatan-muatan lokalnya itu ya. Berarti gurunya tidak dilibatkan atau gurunya nggak peduli. Itu sebaliknya. Nah, jadi dari contoh ini bagus sekali kalau kamu sudah bisa mengamati seperti itu apanya ya kritisnya. Nah, sekarang kalian akan menjadi seorang pemimpin jemaat. Nah, jadi salah satu nanti yang saya minta tugas kalian itu untuk membuat kurikulum bagi Parguru Malua. Nah, jadi bayangkanlah kalian nanti akan menjadi pemimpin jemaat di satu jemaat, atau kalian bisa membuat apa namanya observasi di dalam membuat kurikulum Parguru Malua itu nanti di jemaatmu sebagai bagian dari praktekmu nanti ini ya. Nah, jadi lihatlah apa kurikulumnya atau tanya siapa yang terlibat selama ini. Nah, dari situ kamu nanti belajar merancang kurikulumnya. Nah, tetapi kamu juga harus mempunyai persiapan siapa nanti orang-orang, atau nanti ya bisa saja menjadi semacam ilustrasi lah ya, semacam fiksinya yang kamu bisa buat nanti ya.
Yang ada di jemaatmu, nanti saya minta kamu membuat tugas itu, potensi yang ada di jemaatmu sekarang ini, kamu sebagai warga jemaat di gerejamu sekarang ya. Tapi bayangkanlah posisimu nanti sebagai guru huria di situ, sebagai pemimpin jemaat. Nah, jadi kalau seperti yang kamu katakan tadi ya, karena memang guru-guru itu nggak ada concernnya, tidak ada kepedulian, dan juga nggak pernah diajak mungkin ya, nggak pernah dibina. Nah, jadi konsep-konsep kurikulum yang dibuat oleh lembaga, katakanlah oleh pemerintah untuk sekolah-sekolah yang ada sekarang ini, ya guru juga harus dibina, harus punya visinya itu harus dia miliki, harus dia tangkap. Nah, jadi kalau gurunya tidak dilibatkan, tidak dibina, tidak mendapatkan menangkap apa visi dari kurikulum, dia juga nggak ngerti atau tidak punya rasa tanggung jawab. Nah, jadi tugas yang kalian akan kerjakan yang saya minta nanti, ya andaikanlah dirimu menjadi pimpinan jemaat di mana gerejamu sekarang ini. Buatlah kurikulum untuk para guru Malua. Itu yang nanti saya minta tugas kalian. Nah, jadi dengan pengamatanmu ini ya harus itu menjadi bagian dari konsep kurikulum yang kamu akan persiapkan nanti. Apa konsep kurikulumnya? Oke, begitu Daud. Bisa menjawab pertanyaanmu? Atau ada lagi dari pertanyaanmu tadi yang belum tuntas? Berarti Pak, kalau yang saya simpulkan dari penerangan Bapak, berarti pada akhirnya kurikulum yang diberi oleh negara dan instansi yang terkait pada kurikulum tersebut harus melibatkan guru. Betul. Pada akhirnya. Betul. Dan pada akhirnya guru itu harus terkait dan tidak lagi hanya dibiarkan hanya menjadi suatu bahan praktek untuk jalannya kurikulum tersebut, Pak. Nah, itulah. Berarti gurunya sudah menjadi korban saja atau gurunya tidak dilibatkan, tidak diajak untuk memahami dan menghayati visi dari kurikulum tersebut. Ya gagal pasti. Pasti murid-murid juga merasa terpaksa gitu atau mungkin yang nggak ada kesungguhan lah. Ya gurunya juga nggak tahu atau nggak sungguh-sungguh. Ya bagaimana? Murid itu juga akan merasakan dan menyesallah dia kenapa dia ambil jurusan itu karena gurunya juga nggak bertanggung jawab atau tidak menarik begitu ya. Nah, jadi bagaimana seorang guru bisa menarik memberikan pelajaran yang diampunya kalau dia sendiri nggak mengerti apa konsep kurikulum itu. Nah, jadi setiap orang yang ikut ambil bagian dalam pembelajaran, dalam kelas atau dalam tim pembelajaran itu, ya stakeholdernya yang saya katakan kemarin ya, harus sudah sama-sama mengerti, memiliki visi yang sama. Dan sudah tahu apa yang diharapkan dari pembelajaran atau kurikulum itu. Sudah tahu mau apa sasaran yang mau dicapai. Jadi semua orang harus dilibatkan. Baru nanti anak-anak sebagai orang yang diasuh, dididik akan merasakan itu. Akan tertarik dia. Jadi bagaimana mungkin seorang guru yang tidak menghayati, tidak tahu, tidak paham tentang kurikulum bisa menarik minat anak-anak? Nggak mungkin itu. Karena dia sendiri juga nggak menghayati, dia nggak berminat. Dan dia pasti akan asal-asalan itu. Ya siswa juga jadi menyesal kok pilih jurusan ini ya, gurunya kok seperti ini gitu. Sepertinya dia sendiri menyesali diri. Karena gurunya tidak kompeten. Tidak bertanggung jawab begitu ya, tidak memenuhi kebutuhannya. Ya, jadi faktornya itu bisa pada gurunya atau mungkin juga ya siswanya yang merasa loh kok jadi seperti ini ternyata bahan-bahan pelajaran yang saya dapatkan ya nggak sesuai. Atau mungkin materinya justru tidak menarik bagi dia. Nah, tetapi kalau dia dari awalnya sudah punya pilihan yang jelas karena apa dia memilih jurusan itu, tetapi gurunya yang tidak mampu menjelaskan atau menyampaikan materi dengan baik, yaitu kesalahan pada gurunya. Ya orang tua juga jadi menyesal kok anaknya jadi milih itu karena gurunya juga nggak kompeten gitu ya.
Oke, masih ada. Waktu kita sebenarnya sudah dapat ini. Tapi saya berharap masih ada materi lagi yang saya mau lanjutkan. Oke, kalau begitu sudah waktu kita ya. Mulailah kalian mempersiapkan membuat PR-nya, merancang kurikulum untuk Parguru Malua. Dan bayangkanlah kamu sebagai pimpinan jemaat di mana gerejamu sekarang ini. Oke? Mulailah buat orat-oret dari apa yang kita sudah bicarakan hari ini. Nah, pertimbangkanlah berbagai faktor yang menyangkut kepada situasi kondisi perkembangan zaman, budaya, falsafah atau pemahaman iman, doktrin iman kita, dan juga fasilitas apa yang ada dan yang belum ada yang dibutuhkan. Nah, karena itu saya berharap kalian akan lebih fokus melihat kepada Parguru Malua yang ada di gerejamu sekarang. Dan bayangkanlah kamu sebagai administrator dari pendidikan itu atau sebagai pimpinan di jemaat itu. Nah, kamu juga akan bisa melihat nanti di mana kelemahan atau kekurangan dari kelebihan dari pimpinan jemaatmu sekarang. Nah, supaya kamu juga bisa membuat itu menjadi satu pembelajaran lah untukmu supaya kamu akan lebih baik nanti dari dia. Oke, bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Baik, sambil kita lanjutkan untuk minggu depan karena ini belum selesai ya, tetapi kalian sudah mulailah buat persiapan untuk merancang program kurikulum untuk Parguru Malua di jemaatmu sekarang ini ya. Jadi perhatikan tadi poin-poin yang kita sudah bahas itu. Dan buatlah orat-oret. Nanti kamu akan menyusun itu dan kita akan sama-sama belajar untuk bagaimana menyusun menjadi satu kurikulum. Oke? Kita bisa akhiri. Baik, Pak. Ya. Pak Ketua tolong dilaporkan nanti siapa yang absen ya. Siapa? Baik, siapa yang menutup doa? Silakan. Kepada saudara Mr. Armando untuk menutup dalam doa. Ya, sebelum kita mengakhiri mata kuliah kita pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Puji dan syukur kami ucapkan kepada-Mu Tuhan atas berkat dan kasih karunia Tuhan yang masih kami terima pada pagi hari Tuhan. Tuhan, kami telah selesai mempelajari mata kuliah filsafat mata kuliah ini Tuhan. Kiranya apa yang diterangkan oleh Bapak dosen kami dapat kami cerna dan kami aplikasikan kepada kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Begitu juga Tuhan di Bapak dosen kami, kiranya Tuhan memberi kesehatan, panjang umur, dan kesabaran untuk mendidik kami, para anak didiknya Tuhan. Segala dosa yang kami perbuat ya Tuhan, kiranya Tuhan menghapuskan agar kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih ya. Selamat pagi menjelang siang. Mulai kalian buat oret-oret dan perhatian fokus untuk Parguru Malua yang ada di gerejamu masing-masing ya. Baik, Pak. Oret-oret untuk persiapan bahan kurikulum. Tuhan berkati ya, sehat-sehat ya.